Halo teman-teman, aku dapat email dari Upi. Isinya adalah pengalaman misterinya Upi. Bentar, aku baca dulu ya. Jadi si Upi ini nyeritain pengalaman temennya yang namanya Zara. Oke, aku bacain buat kalian. Seru nggak ya? Simak ceritanya. Let's go. Aku akan menceritakan sebuah cerita pengalaman temanku yang bernama Zara. Dia adalah salah satu anggota OSIS di sekolahnya. Dia sangat aktif di sekolahnya, juga terkenal pandai di kelas. Saat itu, diadakan acara kemah OSIS di salah satu hutan yang terkenal angker. Hingga suatu ketika, Zara dan teman-teman merencanakan jerit malam. Semua adik kelas sudah tertidur pulas. Sementara Zara dan lainnya masih rapat merencanakan rencana untuk jam 1 malam, yaitu jerit malam. Saat itu, Zara mencari temannya yang tidak ikut rapat. Tak lama kemudian, Zara menemukannya di dalam tenda. Dia sudah terbaring pucat. Zara mengajaknya ikut rapat, tapi temannya itu melihat Zara dengan pandangan yang sangat aneh. Karena ketakutan, Zara segera memanggil semua teman-temannya dan segera menyadarkan temannya itu yang ternyata kerasukan. Tiba-tiba salah satu tenda adik kelas ada suara teriakan dan tangisan. Saat dilihat Zara, 2 adik kelas di dalam tenda itu kerasukan. Zara dan teman-temannya pun menyadarkannya segera. Semua OSIS kerepotan karena terjadi kesurupan massal. Tenaga anak yang kerasukan sangat besar dan tidak ada hentinya meronta-ronta. Yang satu menangis, yang satu mengamuk, yang satu bersuara wanita, yang satu bersuara besar bergema. Setelah semua selesai ditanggulangi, Zara dan teman-teman menunda jerit malam. Karena lapar dan lelah, Zara dan teman lelakinya memasak mie kuah. Mereka masak menggunakan kompor menghadap hutan. Zara dikejutkan teman lelakinya yang ketakutan melihat dirinya. Dia ketakutan melihat Zara dan menghindar. Tapi Zara bingung. Ada apa? Kata lelaki itu, tepat di belakang kamu ada perempuan yang sangat menyeramkan, Zara. Rasa merinding dan takut mulai datang. Meski Zara tidak bisa melihatnya. Teman yang lain pun menggantikan Zara untuk memasak karena Zara takut. Saat itu, Zara penasaran dan ingin tahu apakah temannya itu hanya menakutinya atau memang benar adanya. Segera Zara mengambil cermin untuk melihat sosok menyeramkan itu. Dengan tangan yang gemetar, Zara melihat ke cermin dan betapa syoknya dia melihat wanita yang menyeramkan itu menangis di belakangnya. Dilemparnya cermin itu ke tanah dan pecah. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat sepi di perkemahan. Tak ada satupun orang di tempat. Seperti layaknya Zara seorang diri berada di taman. Zara bertemu lagi dengan wanita menyeramkan itu. Entah mengapa, wanita itu marah dan mengejar Zara. Zara berlari ketakutan menuju hutan. Zara terjatuh di bawah pohon besar. Wanita itu marah dan hendak menyerang. Zara memberanikan diri, bertanya, apa yang diinginkan wanita itu? Ternyata salah satu peserta kemah ada yang buang air kecil sembarangan di pohon tempatnya beristirahat, yaitu tempat yang Zara jatuh sekarang ini, di bawah pohon besar. Zara bangun dari tidurnya dengan keringat dingin yang membanjiri tubuhnya. Dan untunglah itu hanya mimpi. Zara bercerita kepada semua anggota OSIS. Setelah tahu penyebab kejadian kerasukan massal adalah ada yang membuang air kecil sembarangan, semua anggota OSIS marah. Semua peserta kemah dikumpulkan malam itu juga. Mereka hendak dihukum untuk memasuki hutan tanpa penerangan. Semuanya ketakutan dan menolak perintah dari kakak-kakak OSIS. Saat itulah Zara menyuruh salah satu dari peserta yang buang air kecil sembarangan itu untuk mengaku. Muncullah salah satu peserta yang mengaku. Lelaki yang melakukan perbuatan itu dibawa Zara menuju pohon yang ia basahi dengan air seninya. Segera lelaki itu minta maaf di bawah pohon. Setelah mendengar cerita dari penduduk sekitar, diceritakan bahwa
Dulu pernah ada seorang wanita yang sangat cantik meninggal di tengah hutan itu. Dia mengakhiri hidupnya tepat di bawah pohon besar itu karena masalah perjodohan. Nah, begitulah cerita dari Upi. Seru nggak? Kalau kalian juga punya cerita, kirim ke emailku ya. Makasih udah nemenin aku baca surat ini, teman-teman. Bye. Halo guys, kali ini aku mau bacain email dari halimahpenggung@gmail.com. Namanya Halimah. Udah penasaran kan? Yuk guys, kita simak ceritanya. Halo kak, namaku Halimah. Aku ingin menceritakan pengalaman menyeramkan yang pernah aku alami pas kelas 2 SMP dulu. Kisah ini bermula ketika sekolahku mau mengadakan persami di halaman sekolah. Awalnya aku tidak ingin ikut acara persami itu karena lokasi sekolahku itu menyeramkan. Di sebelah sekolahku ada kuburan dan di belakangnya ada rumah sakit tua yang sudah lama terbengkalai. Tapi karena sekolah mewajibkan para siswa untuk ikut, akhirnya aku pun ikut bersami. Pada awal kegiatan, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Tetapi pas masuk waktu maghrib, lampu sekolahku tiba-tiba mati nyala tanpa alasan yang jelas. Hal itu terjadi berulang kali, hingga membuat para siswa ketakutan. Melihat para siswa ketakutan, guru-guru sekolahku langsung menenangkan kami dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah para siswa tenang, aku bersama teman-teman melanjutkan kegiatan persami hingga jam 10 malam. Pada saat itu, guru-guru menyuruh kami untuk langsung tidur karena besok ada banyak kegiatan yang harus kami ikuti. Teman-temanku yang kecapean langsung tertidur pulas. Tapi aku justru tidak bisa tidur. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar tenda sebentar, ingin melihat cahaya bulan yang sedang terang-terangnya. Tapi bukannya melihat bulan, aku malah melihat kain putih yang lewat begitu cepat di depanku. Kain putih itu bergerak dari arah rumah sakit dan berhenti di pohon mangga yang ada di dekat kuburan. Aku yang takut langsung masuk lagi ke tenda. Tapi pas di dalam tenda, aku jadi penasaran dengan kain putih yang aku lihat. Jadi aku memutuskan untuk keluar tenda lagi, dan ternyata keputusanku salah. Karena tidak lama setelah aku keluar tenda, aku langsung disambut oleh sosok kuntilanak penuh darah, baju lusuh dan wajah yang rusak, dan saat itu dia sedang berdiri di dahan pohon mangga, tengah menatapku dengan matanya yang putih semua. Perlahan tapi pasti, kuntilanak itu terbang mendekat ke arahku. Aku yang ketakutan langsung berteriak sambil membangunkan teman-temanku. Mereka langsung menghampiriku dan menanyakan apa yang terjadi. Aku yang masih syok hanya menggeleng sambil melirik ke arah pohon mangga. Ternyata kuntilanak itu masih di sana. Dia menatapku tajam, menggunakan matanya yang putih semua. Dan aku yang sudah sadar langsung menyuruh teman-temanku untuk masuk ke dalam tenda, tanpa harus berbalik badan dan menatap ke arah pohon mangga. Oh, serem banget. Itu dia cerita dari Halimah. Makasih ya Halimah udah berbagi ceritanya. Buat yang lainnya, kirim cerita kalian ke ceritamisteri@gmail.com. Bye.